karena masyarakat berperilaku seperti itu dia ngikut, padahal secara hasil ijtihad yang seperti itu saya rasa itu tidak masuk akal ada di dalam diri seorang alim yang sekaliber Habib Abdullah bin Ali mengatakan masuk. Dalam kitab Tadhkirun Nas juga disebutkan Habib Muhsin bin Alwi Asgaf disebutkan Thariqatuna thalathatu asya. Thariqah sadah ba'alawi itu 3. Pertama adalah Al-Qur'an, kedua adalah sunnah, ketiga ittiba'us salaf, mengikuti salaf Bani Alawi dan salaf pada kurun abad ketiga ke atas. Itu kan? Maka kalau misalkan dikatakan bahwa Habib Abdullah Al-Hadadin mengatakan yadda'i ijtihad gitu kan, kayaknya ini dikatakan kayaknya kurang tepat. Sebab beliau sendiri mengatakan gitu kan, ilzam kitabullah wattabi sunnah. Waqtadi hadallah bil aslam. Itu maksudnya 3 itu kan. Itu kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad sendiri. Jadi bertentangan kalau misalkan beliau katakan mujtahid mutlak. Jadi kalau mujtahid madhab. Ya tabi aslaf itu kan di situ. Mujtahid juz'i mungkin. Iya, juz'i lah. Tidak sampai mujtahid mutlak, karena kalau mujtahid mutlak dia harus komitmen dengan hasil ijtihadnya, harus berani berbeda. Kalau belum bisa berani berbeda seperti Al-Ustadz Abdul Aziz ini nggak bisa mengakui ijtihad mutlak karena masih ngikut. Kalau sudah berani beda baru bisa dikatakan mujtahid mutlak. Walaupun lingkungan tidak sepakat, dia harus punya prinsip, itu namanya mujtahid mutlak. Oke, ya saya terima jawabannya. Kemudian di halaman 23 ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga menyebutkan mazhabnya Daud Az-Zahiri. Sana seperti saya bacakan redaksinya di halaman 23 paragraf terakhir ya, paragraf terakhir. Gak bisa ngapa-ngapain. Wa hadza Daud Az-Zahiri yang itu ma'dhawahir al-waridah an sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa madhabuhu haqqan, apakah madhabnya itu tidak benar? Waqad fa'ala, sementara hal itu telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW wa takallama bihi. Nah pertanyaannya, karena madhab yang diakui yang disepakati oleh para ulama, di mana ya secara khusus la aswaja di Indonesia ya, mereka mengakui 4 madhab yang ada, yaitu madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Sementara Zahiri itu dikritisi oleh Imam Haramain bahwa ikhtilaf dan ittifaq mereka atau perbedaan pendapat mereka dan kesepakatan yang mereka akui itu tidak sama sekali tidak berpengaruh dengan maksudnya tidak sekelas dengan madhab yang 4 ini, sehingga status dari madhab Zahiri sendiri itu tidak memiliki kekuatan sama sekali menurut Imam Haramain ya. Nah bagaimana pandangan saudara Basit pemateri, atau mungkin saudara Tahir atau saudara Zaki atau saudara Robi untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Tamu dari Kalimantan. Ya, Nah kita aja bener nih kita aja pegang. Pertanyaan tadi saya. Iya. Tahir. Gimana ini Kalimantan dulu loh. Saya nggak fokus pertanyaan. Ayo Daud Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri kenapa tidak menjadikan sebagai standar dalam menceritakan suatu permasalahan? Oke, kalau Madhab Daud Az-Zahiri tidak termasuk tidak masuk dalam standar ya, standar fikih. Kalau saya boleh menjawab, Daud Az-Zahiri kenapa tidak masuk dalam standar fikih? Karena dianggap pengikutnya sudah habis. Artinya sekalipun Daud Az-Zahiri yang memiliki keilmuan yang cukup mumpuni untuk menjadi seorang mujtahid, tetapi jikalau penerus atau generasi keilmuannya tidak ada sampai zaman sekarang, maka itu dianggap tidak ideal. Karena yang seperti halnya misalkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu kan penerusnya sampai sekarang ada, artinya silsilah keilmuannya sampai kepada kita. Saya bisa kutip dari perkataan Imam Syafi'i kalau tidak salah, ketika beliau mengakui kalau Abu Laits yang di Mesir itu ya, beliau mengatakan Abu Laits itu secara keilmuan lebih
alim daripada Malik, gurunya. Tetapi hanya saja yang disayangkan oleh Imam Syafi'i, Abu Laits ini yang qorib, punah. Generasinya punah, pengikutnya nggak ada. Cuman dari keilmuan dia lebih alim daripada Malik. Itu pengakuan dari Imam Syafi'i. Tetapi hanya karena generasinya punah, artinya orang yang menjadi silsilah ilmunya tidak ada, maka dalam konteks pengembangan ilmu itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Karena mungkin saja ada berupa penghapusan atau pentahrifan atau sesuatu yang mungkin saja bukan perkataan dia, ya, tidak pasti, tidak valid, tidak valid kalau itu adalah merupakan pendapat daripada imam tersebut. Kalau kita ambil Daud Adz-Dzahiri misalkan, kalau misalnya ada seseorang yang mengutip ini adalah mazhab Daud Adz-Dzahiri, apakah kita bisa memastikan kalau misalkan ini adalah benar-benar ungkapan dari Daud Adz-Dzahiri, padahal dari generasi silsilah ilmunya saja sudah sedikit. Jadi itu yang saya bisa ambil kesimpulan kenapa Daud Adz-Dzahiri tidak dianggap mazhabnya di zaman sekarang, karena memang orangnya tidak ada, penolongnya itu tidak ada gitu. Bukan berarti menghinakan ataupun merendahkan keilmuan yang dimiliki oleh Daud Adz-Dzahiri, tetapi hanya saja karena nggak ada pengikutnya aja itu yang menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Basis, silakan saudara Basis untuk menjawab. silakan. Kalau saya punya pemahaman berbeda. Iya. Maksud kalam dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini bukan pendapatnya Daud Adz-Dzahiri, tetapi metodologi yang digunakan oleh Daud Adz-Dzahiri. Metodologi yang digunakan oleh Daud Adz-Dzahiri itu adalah yaqifu ma'an nas, artinya mengistimbat hukum sesuai dengan nas atau tekstual yang tertulis seperti itu. Apakah ini termasuk bukankah ini mazhab yang benar? Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengakuinya, melakukannya yang seperti itu. Sedangkan yang dikomentari oleh Ustaz Zaki itu pendapatnya Daud Adz-Dzahiri nggak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa diambil sebab tidak ada. Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan jadi pendapatnya yang saya pahami dari kalamnya beliau itu Daud Adz-Dzahiri, metodologi yang digunakan Daud Adz-Dzahiri juga termasuk suatu madhab yang benar itu. Seperti itu. Sehingga Islam ini luas, tidak boleh dipersempit. Maka seperti kalamnya ucapannya Rektor Al-Ghaf Sayyid Muhammad kan Ali Drus, beliau mengatakan ketika ada seseorang yang mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i, ini adalah mazhab Malik, ini adalah mazhab Abu Hanifah, ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan agama Islam, itu pendapat-pendapat dalam Islam. Tidak boleh mengatakan hadza Islam. Islam itu luas, artinya pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah dan lain-lain itu masuk Islam. Termasuk perkataan kalamnya Sayyid bin Bayyah, ya kan, Abdullah bin Bayyah mengatakan ketika ada orang yang berbeda pendapat, sekarang ini banyak orang yang mengatakan berbeda pendapat seakan-akan menyalahi ucapannya Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak seperti itu. Di dalam Ghayatul Usul sendiri dikatakan tidak boleh ketika ada suatu pendapat kemudian mengatakan hadza hukmullah, nggak boleh seperti itu. Maka itu yang dimaksud oleh kalamnya Sayyid Ahmad bin Hasan itu, artinya agama itu luas, kemudian cara istinbat itu banyak. Bukankah benar juga seperti itu? Thariqah yang digunakan oleh Daud Adz-Dzahiri suatu madhab yang benar juga, gitu. Oke, Nah, untuk penganggapannya itibar dari madhab Daud Adz-Dzahiri sendiri, bagaimana? Dalam arti jika kita mengamalkan satu pandangan yang diikuti oleh atau yang ditawarkan oleh mazhab Dzahiri itu boleh atau tidak. Sementara karyanya sendiri sudah ada. Muhalla Ibn Hazm, argumentasinya juga bisa dilihat, bisa diperhitungkan untuk sehingga kalau melihat syarat harus ada pengikutnya dan seterusnya saya rasa tidak sesuai. Ya karena memang buktinya sudah ada. Jangankan mazhab Syafi'i yang dari generasi ke generasi pengikutnya masih banyak, itu untuk isinya sendiri kan bisa diterima dan sebaliknya, bisa diterima dan bisa ditolak.
Sehingga ya mazhab Dzahiri sendiri itu ya memiliki status yang sama karena buktinya ada, karyanya ada. Muhalla Ibnu Hazm bahkan dulu di abad ke-3, 4 dan 5 Hijriah itu pernah menduduki mazhab keempat yang terbesar dari mazhab-mazhab yang ada. Bagaimana kalau jika sekarang kita mengamalkan pandangan dari Dzahiriyah itu sendiri? Apakah diperbolehkan atau tidak? Kembali kepada madhab. Apa itu madhab? Kan? Madhab itu madhab ilaihil ulama minal usul wal furu'. Apa pendapatnya para ulama mengenai metodologi sekaligus furu'. Kalau misalkan kita mengatakan madhabnya Daud al-Dzahiri bisa diikuti apa tidak, benar apa tidak gitu kan? Kita lihat sebagai metodologi mungkin bisa. Tapi kalau furu'nya kita jadikan, kita ambil rujukan segala macam, nanti seperti yang tadi itu perkataannya Ustadz Zaki, ya kan, terputusnya ulam silsilahnya segala macam gitu. Jadi kita melihatnya apa yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut sebagai madhab, usul dan furu', apa metodologinya saja. Kalau metodologinya saja kita mengistimbat hukum berdasarkan tekstual nas hadis maupun ijma seperti kalamnya Said Ahmad, berarti bisa kita gunakan sebab agama Islam ini luas, disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Bahkan ucapannya Ibn Taimiyah sendiri, ya kan, Ibnu Qayyim sendiri di dalam A'lamul Muwaqqi'in mengatakan ketika kita menghukumi suatu permasalahan itu harus dilihat tiga aspek. Pertama adalah fahmul masalah, kemudian kedua adalah fahmul waqi', baru ketiga hukum yang disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi nggak cukup dengan tekstual menurut beliau Ibnu Qayyim, tapi juga harus kontekstual seperti itu. Ya, saudara Thohir. Kalau menurut saya dari pertanyaan dari Al-Ustadz Adi sendiri itu adalah ingin mengusulkan bahwasannya Daud al-Dzahiri merupakan madhab mu'tabarah untuk kalangan aswaja, ya, ya sebenarnya. Betul. Ya. Sebenarnya ranahnya ke sana gitu. Ranah dari pertanyaan daripada Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq semacam itu. Tapi pada kenyataannya dari apa yang dikonsepkan oleh Imam Daud al-Dzahiri sendiri, terkadang di kalangan aswaja sendiri secara teoritisnya, kemudian juga dipandang dari kajiannya itu bertentangan, bahkan bisa dikatakan adilah-adilahnya itu terkadang doif, bertentangan dengan konsep usul-usul daripada Syafi'i itu sendiri. Contohnya diantaranya adalah tentang bila wali, bila syahid. Ya, diantaranya itu. Okay. Kemudian tentang masalah lames, di dalam masalah memegang seorang perempuan itu juga batal. Ranah beliau dengan menggunakan dzahirul ayah saja, bahwasanya konteks ayat dari wala yamassuhu illa mutahharun tersebut itu merupakan sebuah ayat khobariyah yang tentunya jelas-jelas yang suci hanyalah malaikat-malaikat saja, sehingga ini bukan menjadikan sebagai ayat tendensi hukum untuk mencetuskan bahwasanya memegang seorang perempuan memegang Al-Quran itu ini ya Tidak boleh. tidak boleh. Padahal harus berwudu dan seterusnya. Padahal mazhab Imam Ahmad al-Dzahiri nggak harus berwudu di sini. Kemudian kan bertentangan dengan kajian-kajian bahwa kita juga mengetahui bahwasanya hadis juga sebagai bayan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga memasukkan mazhab Daud al-Dzahiri di dalam ranah amah itu sangat susah gitu, untuk diterima gitu. Dan itu pun konteksnya yang ada di Indonesia ataupun Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah bagaimana menjalankan syariat Islam itu dengan keihtiyatan dan ketoleransian daripada kalam-kalam ulama yang mu'tabarah. Berbicara tentang masalah Daud al-Dzahiri banyak bertentangan dengan adilah-adilahnya, konsep
konsep usul daripada Imam Abu Hanifah itu sendiri, kemudian juga usul daripada Imam Syafi'i itu sendiri, sehingga terkadang orang yang sudah mengikatkan diri terhadap madhab itu akan membela mati-matian, gitu. Membela mati-matian. Tapi dalam satu sisi saya juga berkaca dari apa yang tadi sudah dikaji, bahwasanya Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attas juga berpandangan bahwasanya ini kalau konteksnya untuk pribadi itu janganlah menakut-nakuti gitu. Wala yusabbituna ahadan anil amal selama tidak kana mutabi'anil kitab was sunnah. Dan alangkah baiknya untuk ranah umum itu ambillah kitab-kitab yang memang juga mu'tabarah. Banyak kembali itu. Dan juga mudah untuk dilakukannya. Itu kan juga harus kedua-duanya gitu. Nah, yang demikian kita tidak antipati dengan madhab ad-Dhahiri, tapi untuk ranah dijadikan sebagai fondasi di Indonesia, saya kira masih belum bisa diterima dengan mudah gitu. Kalau saya boleh menanggapi dari beberapa contoh tadi, di antaranya seperti nikah bila wali bila syahid, saya tidak menemukannya di dalam kitab muhallah. Sehingga nisbah dari pendapat tersebut kepada Daud Al-Dhahiri tidak sah, tidak benar, hoax, nggak boleh itu. Sehingga, itu kan nisbah, itu kan nisbah. Nah kemudian dalam yang konteks yang kita bicarakan dalam permasalahan ini adalah menjadikan kitab atau madhab Dhahiri sebagai satu contohnya adalah Muhalla Ibn Hazm, kan? Al-Muhalla bil Athar, di mana di situ dalam segi argumentasinya sangat kuat. Beliau pakar hadis, pakar hadis, pakar fikih. Untuk pembahasan jika menyebutkan contoh tadi, yaitu syarat memegang mushaf harus dalam keadaan bersuci, baik dari hadis kecil atau hadis besar. Itu kalau melihat dari argumentasinya sangat kuat. Pertama dari ayat, dan di situ memang penafsiran ayat la yamassul mutahharun banyak versi. Ada yang menyatakan itu adalah ikhbariyah, yang kedua adalah nahi atau larangan. Sehingga jangankan Daud Al-Dhahiri, madhab Maliki dan madhab Hanafi saya rasa bisa ditelaah itu tidak ini. Kemudian selanjutnya untuk menyikapi hadisnya, coba kita telaah hadisnya, apakah itu memang benar-benar hadis yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, atau hanya mauquf saja. Sementara kalau kita telaah misalnya seperti kitabnya Imam Nawawi, Khulasatul Ahkam itu menyebutkan bahwa itu bukan marfu, itu mauquf ala Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Sehingga dalam permasalahan ini saya rasa Ibnu Hazm atau Dhahiri itu lebih kuat dalam segi argumentasinya, dan yang lainnya itu terlalu takalluf atau memaksakan diri untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai dalil. Oke, saya rasa tutup aja untuk masuk pada pertanyaan selanjutnya. Ini ada alien yang mempertanyakan. Yang kamu ungkapkan tadi adalah kalangan-kalangan daripada ulama-ulama Hanafiyah dan yang lainnya. Tapi ini masalah dalilnya. Iya, dalilnya bisa. Kadang itu didukung oleh kalangan imam dari Abu Hanifah itu sendiri, ataupun dari kalangan-kalangan yang lain. Yang ini kan nggak masalah. Kan masalahnya ini kan yang terjadi di Daud Al-Dhahiri, bentuk daripada istinbatul ahkam bil adillahnya itu loh, yang terkadang tidak lengkap. Kalaupun dari sisi ya diantaranya tadi itu istidlal terhadap hadisnya, kemudian kalau seandainya ada ta'arud di antara satu dan yang lainnya, itu juga terkadang tidak jelas. Tapi suatu hal yang tidak mungkin juga kalau seandainya hukum jadinya itu sama dengan Abu Hanifah, maka ya, tentunya yang kita menangkan adalah Abu Hanifah gitu. Berarti statusnya sama dengan Abu Hanifah dan madhab-madhab lain kalau memang kayak gitu? Enggak gitu, justru nanti pengambilan arah suatu dalil tersebut larinya qawinya bil Hanafiyah. Jadi sudah tercukupkan dengan ada Hanafiyah. Mengapa? Berarti itu menggugurkan status dari Dhahiriyah sendiri. Secara nggak langsung kan saya sudah mengatakan dari awal, terkadang dari adilah dari Daud Al-Dhahiri itu sudah tercampur di Abu Hanifah yang melengkapinya. Kalau tidak ada dari madhab lain yang sama dengan pandangan Dhahiri, bagaimana?
kita ambil kepada ranah yang kepada Abu Hanifah itu sendiri. Kalau untuk konsep Kalau tidak ada pandangan yang mendukung satu pandangan yang diambil oleh Zahiriyah, apakah kita tidak boleh mengambil? bisa dibuktikan ada nggak? Hah? Bisa dibuktikan ada nggak? Itu Seperti- pertanyaannya. Banyak sih Kayak masalahnya wasiat seperti- al-wajibah yang dikonsepkan oleh Daud Adzohiri itu pun didukung dengan konsep maqasidus syariah itu sendiri. Jadi yang dimenangkan adalah maqasidus syariah itu, gitu loh. Meskipun toh yang mengusulkan sebelumnya adalah Daud Adzohiri itu sendiri, gitu loh. Itu yang menjadi kacamata saya untuk memandang bahwasanya Daud Adzohiri sendiri pun bukannya mukhalif kok. Kalam-kalamnya dia juga terkadang menghasilkan hukum jadinya sama dengan Abu Hanifah. Berarti ataupun statusnya Imam sama Ahmad. ya dengan mazhab lain. Iya, jadi bisa kalau- disimpulkan bahwa statusnya sama dengan mazhab lain, berarti bisa diamalkan. Sudah tercukupkan. Iya, bisa diamalkan kan? Bisa diamalkan. Bisa, udah itu cukup. Saya mau Pada lebar. Oke, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari audiens nih. Pertanyaan saya lebih otoritas, otentik, mana tekstual dengan kontekstual. Sedangkan mayoritas kelompok terbagi ada tekstualis dan kontekstualis. Sedangkan banyak kalangan kelompok memaksakan nas kepada kondisi sekarang, konteks. Kelompok kanan kebanyakan memaksakan pendapat ulama klasik pada kita. Atau konteks ketika teks yang diproduksi ulama klasik berbeda dengan sekarang. Bisa di lebih dikerucutkan lagi deh. Oleh mana ini orangnya? Intinya bagaimana kita membedakan antara teks dengan konteks. Mana Soalnya kalau kita ya ini untuk saudara Robi ini. Iyalah. Soalnya kalau kita perhatikan banyak tokoh-tokoh dari orang-orang ulama-ulama kita lah ya yang kesannya itu terlalu tekstualis. Artinya mungkin pertanyaannya kapan kita harus tekstualis, kapan kita harus bersifat kontekstual. Iya. Saya lagi capek. Ya, alasan. Ayo, silakan saudara Robi. Nggak iso, Pak. Gue isong tadinya bagus. Saya benar-benar tidak tahu. Gue isong. Dipaksa bicara lagi. Dan yang lain. Ayo, Beneran. ayo saudara Basit. Basit. Ujang. Ujang ya. Kalimantan ini. Jauh dari Kalimantan coba. Kapan harus tekstualis, kapan harus kontekstual? Atau apa yang masuk dengan tekstual dan kontekstual? Ya. Nanti tinggal dibantah aja sama Basit. Jadi boleh nggak nambahin yang pembahasan sebelumnya? Boleh. Apa enggak? Soalnya tadi mau menanggapin cuman nggak repot. Harus pembahasan sebelumnya aja yang masalah Al-Zahiri karena tadi melempar ke saya juga teman saya nggak fokus dengan pertanyaan gimana ceritanya gitu kan. Tadi kata Syekh Ajis mengatakan apakah madhab Al-Zahiri itu bisa disamakan dengan madhab yang lain, sehingga kalau seandainya bisa disamakan berarti bisa diamalkan gitu kan. Ya. Nah, dan tadi kesimpulan tadi katanya bisa diamalkan gitu kan. Memang Al-Zahiri itu dengan madhab yang lain itu disamakan, artinya kita tidak bisa mengeluarkan mereka itu bukan sebagai seorang mustahid ya. Artinya kalau mustahid berarti kan sudah memiliki martabatnya sendiri. Adapun dengan pengamalannya itu kita tidak bisa mengamalkan mengamalkan apa yang menurut Al-Zahiri gini karena kaulnya Al-Zahiri itu sampai ke kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, sehingga tidak bisa diamalkan karena tidak ada sebagaimana disinggung dengan saya kritikan bahwasanya kitabnya itu tidak ada yang secara turun menurun benar-benar sikoh gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Penjelasannya juga Bukan berarti mengeluarkan mereka ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah,
keluar dari empat mazhab bukan berarti mengeluarkan gitu kan. Mereka tetap masuk gitu kan. Cuman masalah kita memakai mazhab mereka, pendapat mereka, misalnya kayak Daud Al-Dhahiri mengatakan dalam pernikahan tidak apa-apa, tidak ada wali, tidak ada saksi. Wah, kita tidak bisa memakai begitu saja, karena walaupun seandainya ada orang yang mengatakan di dalam kitabnya, itu kitabnya gimana bisa enggak dipertanggungjawabkan benar-benar memang kaulnya beliau gitu kan. Itu yang dipermasalahkan sama ulama gitu kan. Bukan berarti kita menyalahkan mereka, keluar mengeluarkan mereka, tidak gitu kan. Terus bagaimana yang dibahas oleh Ibnu Salah itu kan, dia mengatakan begitu. Bukan berarti mengeluarkan mereka, misalnya kayak mazhab Az-Zaidiyah, bukan berarti mengeluarkan Zaidiyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Hanya saja bisa nggak dipertanggungjawabkan itu saja. Kemudian yang masalah tekstual sama kontekstual, saya sendiri tidak begitu paham, tidak begitu tahu, cuma berusaha menjawab. Kalau kapan kita menggunakan tekstual, ya ini ketika kita mengeluarkan pemahaman yang tekstual, yang mana memang misalnya hadis yang tidak membingungkan, mungkin tidak membingungkan orang masyarakat dengan keadaan yang ada. Kalau kontekstual itu mungkin bisa melihat dari mafhumnya gimana, bukan, atau memang pembahasannya itu agak membuat bingung seseorang, akhirnya butuh pemahaman yang lebih ke dalam lagi gitu kan. Misalnya kalau secara misalnya dalam Al-Quran dikatakan wa asa Adam gitu kan, Nabi Adam itu bermaksiat, kita tidak bisa langsung memahami secara tekstual yang arti bahasa Arab ini artinya langsung itu maksiat gitu. Kita nggak bisa begitu saja kan, butuh pemahaman lebih dalam gitu kan. Maksudnya yang dikehendaki itu apa gitu kan. Ya tadi berujung dengan pemaparan Robi tadi kan, masalah tauhid tadi kan. Itu tidak bisa mengeluarkan langsung secara tekstual dengan pengetahuan yang umum gitu kan, yang namanya asal itu maksiat, tidak bisa gitu kan, tidak bisa begitu saja. Nah, kita lebih mendalami apa sih makna dari asal itu apa sih gitu kan. Akhirnya didalamin, ada yang maknanya itu meninggalkan, ada kalanya maknanya itu lupa gitu kan, macam-macam gitu kan. Akhirnya yang mana menyesuaikan bahwasanya Nabi itu benar-benar maksum gitu kan. Akhirnya pemahamannya itu mungkin adalah lupa gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini saudara Ahmad Syati. Mungkin menambahkan, kalau bisa boleh menambahkan terkait masalah tekstual dan kontekstual. Ada karanya tekstual itu kapan kita harus bersifat tekstualis? Itu kan ada ya dalam usul fikihnya ya. Suatu artinya ketika suatu nas lafaz syar'i itu masih mengandung lebih daripada satu makna, artinya ada kemungkinan untuk bisa diartikan dengan makna yang lain, yang mana makna itu tidak menyalahi dalam tatanan bahasa Arab, yang karena nas syar'i ini adalah bersumber dari bahasa Arab, berarti kita ambil dari bahasa Arab. Selama tidak menyalahi tatanan bahasa Arab, saya kira kalau misalkan seperti itu bisa kontekstual. Kalau masih mengandung, tapi kalau tidak mengandung, artinya benar-benar itu hanya bermakna kepada satu makna itu saja, tidak mungkin kepada makna-makna yang lain. Saya kira kita harus bersifat tekstualis di situ. Artinya tekstual dan kontekstual itu seperti itu. Artinya kita tidak mesti harus bersifat tekstual di setiap menghadapi atau di setiap mengistinbatkan nas-nas syar'i, dan tidak juga kita harus senantiasa bersifat kontekstual di dalam menghadapi atau mengistinbatkan nas-nas syar'i dari nas hukum daripada nas-nas syar'i. Ada kalanya itu kita harus bersifat tekstual, ada kalanya kita bersifat kontekstual. Itu semua bisa didapatkan oleh seseorang ketika orang tersebut memiliki malakah, memiliki kemampuan di dalam mengistinbatkan hukum. Tidak serta-merta orang itu bisa, karena itu ada malakahnya gitu, ada kemampuan sendirinya gitu. Gak bisa orang itu menghadap ini teks ini kalau nggak bisa.
ada malakahnya, ada ilmunya. Mungkin bisa dipelajari dari ilmu usul fikih kalau untuk pengen mengetahui, tapi belum tentu juga bisa mendapatkan malakahnya. Ya itu kan itu untuk apa namanya yang menentukan kapan kita mengambil. Dalam arti syarat yang disebutkan tadi itu bagi orang yang memilih atau mengambil kontekstual atau tekstual. Nah kemudian dalam keadaan apa saja pemindahan dari pemahaman tekstual kepada kontekstual. Silahkan saudara. Terima kasih. Maaf sebelumnya saya belum minum susu. Waduh. Dan Ini kontekstual bisa ini minum susu. Saya teringat pada kerinduan Syekh Abdullah bin Bayan. Beliau merindukan kapan ada seandainya semua ulama itu bisa menikahkan antara teks dan konteks, pastilah dunia ini bakal damai. Tidak ada namanya terorisme dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada kita harus kapan mendahulukan teks, kapan mendahulukan konteks. Harus kita padukan dua-duanya teks. Harus kita nikahkan supaya melahirkan hukum yang progresif, hukum yang hidup, bukan hukum yang mati. Ketika kita mendahulukan teks, mengabaikan konteks, itu bakal mandul. Sama dengan laki-laki menikah dengan laki-laki, mandul. Sebaliknya, ketika kita benar-benar menganggap konteks dan mengabaikan teks, sama dengan perempuan nikah dengan perempuan, yang nggak melahirkan produk lah yang ada dikutuk sama Allah. Nah, selanjutnya ketika supaya dimudahkan, ya, hukum itu kalau dilihat dari apa namanya statusnya apa namanya, kan ada hukum qat'i yang apa dari segi kekuatannya. dari segi kekuatannya, ya, sumbernya itu dalilnya qat'i, melahirkan yang qat'i. Yang goni menjadi Sama baik doni atau qat'i melahirkan qat'i dan doni. nah ya itu. Tapi dalam mengamalkan yang qat'i maupun yang doni, tetap kita harus melihat konteksnya. Contoh, sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya satu pertanyaan oleh dua orang di tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, melahirkan jawaban, padahal pertanyaannya sama, tapi orangnya beda, kondisinya beda, melahirkan jawaban yang berbeda. Satu waktu setelah majelisnya selesai ditanya, wahai Ibnu Abbas, boleh enggak saya mau bunuh Rifai dengan mimik yang semangat sekali. Hukumnya nanti kalau setelah saya membunuh itu taubatnya diterima enggak? Atau lebih singkat itu, saya salah itu, berubah itu. Apakah orang yang membunuh itu taubatnya diterima? Nah, begitu redaksinya. Tadi salah tuh. Susunya salah ini. Apakah diterima taubatnya orang yang membunuh? Ibnu Abbas menjawab apa? Tidak akan diterima. Keesokan harinya ada orang yang sangat menyesal bertanya ke Ibnu Abbas lagi, apa hukumnya? Apakah taubatnya seorang pembunuh itu diterima? Dengan sangat penuh penyesalan, Ibnu Abbas menjawabnya apa? Pasti diterima. Bukan diterima lagi, pasti diterima. Muridnya, ya, entah itu siapa,
tabi'in yang bernama Ikrimah adalah Imam Mujahid atau siapa? Tanya itu. Syekh, tadi kemarin Anda menjawab tidak diterima. Sekarang menjawab diterima. Kok bisa? Kata Ibn Abbas, kemarin saya melihat mata orang yang nanya itu berapi-api ingin membunuh orang. Maka saya jawab tidak diterima. Sekarang saya melihat wajah orang yang bertanya itu penuh penyesalan karena dia habis membunuh. Kalau tadi mau membunuh sehingga dicegah oleh Ibn Abbas tidak boleh, akhirnya tidak membunuh. Sekarang yang tanya kedua itu dia habis membunuh, mau tobat. Maka, nah itulah contoh upaya menikahkan teks dan konteks. Jelas taubat itu gimana guys? Kalau yang kita hobi Bukan. kuliah ibadin. Teorinya, ya kan, taubat itu pasti diterima oleh Allah malam yughargir, selagi ruhnya ini belum nyampe ke kerongkongan, pasti diterima. Tapi Ibnu Abbas memainkan perannya sehingga adil. Orang yang membunuh tidak membunuh, orang yang sudah membunuh bertobat. Itu namanya malakah itu ya. Itu namanya malakah. Jadi yang bisa melihat konteks dan teks itu adalah yang sudah mencapai derajat mustahil. Kemampuan melihat situasi. Kemampuan tidak bisa kita sendiri atau yang orang yang cuma baca terjemahan dan sebagainya. Nah itu pertama. Yang kedua, konteks itu perlu kita sangat perhatikan ketika apa? Ketika dalam hukum-hukum yang dilatar belakangi oleh sebuah ilah. Kan ada kaidah itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu kita harus amati. Ilatnya apa hukum itu? Kan ada hukum itu ada yang tidak dilatar belakangi ilat atau dalam bahasa halusnya akal kita tidak nyampe ke ilat itu. Maka itu jelas ya, kita harus melakukannya dan sebagainya. Tapi ada juga hukum yang didasari oleh sebuah ilat. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Apakah ilat tersebut masih ada sampai sekarang atau tidak? Itu intinya ya. Nah intinya ya itulah. Dan Imam Qurtubi sangat menekankan itu. Li'annal jumud 'alal maqtulat abadan dolalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama bimaqasidi salafil muslimin. Terjemahkan. Karena stagnan hanya membebek pada kutipan-kutipan, selalu membebek kutipan-kutipan itu merupakan kesesatan dalam beragama dan bodoh tidak tahu maksud ulama-ulama pendahulu umat Islam. Ini ada pertanyaan lanjutannya. Ketika teks dan konteks selalu dipadukan, apakah tidak ada benturan satu sama lain? Seperti halnya memaknai tasyabuh pada era sekarang yang kebanyakan masih berbenturan dan sulit menerima konteks sekarang, misalnya ucapan Natal dan lain-lainnya. Kalau sebelum Profesor menjawab ya, kalau saya boleh apa namanya? Anda. Gato, mau soal jauh. Mustahil mutlak terjadi. Sebenarnya kalau kita padukan antara konteks dan konteks, sebenarnya tidak mungkin ada benturan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ya seperti karena seseorang yang memadukan antara teks dan konteks itu memang berpengalaman ya dalam dalam bertaamul dengan fikih, dalam menyikapi dan tahu masalahnya secara utuh. Sehingga untuk kalau teks dan konteks
apa namanya selalu dipadukan itu nggak mungkin ada benturan. Kalau ada benturan berarti otaknya dia, pemahamannya dia yang dipertanyakan. Belum nyampe. Ya belum nyampe, otaknya belum sampai itu. Nah kemudian seperti memaknai tasyabuh dalam era sekarang. Masalah-masalah syubhat. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu mungkin yang dimaksud dari hadis itu ya. Kalau man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu saya juga memiliki satu artikel yang membahas tentang makna hadis ini. Ya. Jadi apa namanya? Nggak semua tasyabuh dari orang-orang kafir itu dinyatakan sebagai hal yang haram. Kenapa? Ya karena ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri itu melakukan hal tersebut. Misalnya seperti puasa Asyura, misalnya seperti sisiran Rasulullah SAW yang terkadang itu dibelakangkan, yang terkadang di dibelah tengah. Nah, sementara dua hal ini merupakan tradisi yang dipakai, yang digunakan oleh orang Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Nah, sehingga mengitlakkan atau memutlakan haramnya tasyabuh bil kufar itu ya tidak benar, tidak pada tempatnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu yang mengandung syiar. Itu yang mengandung syiar dalam arti sesuatu yang sudah menjadi syiar agama tertentu, jika digunakan atau jika seorang muslim melakukannya menyerupai hal tersebut, itulah yang bisa dikatakan sebagai haram untuk bertasyabuh. Selain itu tidak. Sehingga misalnya seperti apa? Pakai jeans atau yang lain-lainnya ya. Itu sekali lagi kembali kepada pemahaman kontekstual ya mengenai masa atau realita yang dia hadapi pada saat itu. Kemudian seperti ucapan Natal misalnya. Jadi kalau ucapan Natal sendiri itu tidak ada teks yang secara eksplisit membahas secara nason kalau bahasa Arab. Bingung mau bahasa Indonesia. Secara nason yang mengharamkan mengharamkan apa tadi itu mengucapkan Natal kepada orang-orang kafir ya, karena saya juga punya tulisan tentang hal ini. Saya punya tulisan di artikel tentang hal ini di mana pada waktu itu Ibnu Abbas mengucapkan selamat kepada orang kafir yang sedang melaksanakan atau memperingati hari raya yang sedang mereka temui ya. Artinya ini ranah ijtihad. Artinya semuanya itu adalah ranah-ranah ijtihad yang tidak ada teks yang boleh pasti saja mengharamkan pengucapan Natal. Dan itu ya Anda boleh berbeda dengan saya. Dalam arti ulama-ulama sendiri pun itu ada yang menyatakan hal itu haram seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Bahkan dari kalangan Syafi'iyah seperti Khatib Syirbini dan juga Syekhul Islam Al-Ansari itu dia mengharamkan. Tetapi seperti dari kalangan ulama Syafi'iyah sendiri seperti Jalaluddin Al-Bulqini itu menghalalkan, memperbolehkan mengucapkan hari Natal. Hanya saja ini ada tambahan lagi nih dari Khalid Ramdan Maisa. Tapi kenapa orang yang masih gagal paham? Ya sekali lagi keilmuannya masih mentah. Kalau ini mah, keilmuannya masih belum mumpuni. Ustaz saja masih gagal paham hari ibu ini. Ya dalam arti kita harus memilah-milah yang mana pandangan ulama yang memiliki pemahaman kontekstual dan yang tekstual gitu. Jadi kita harus memilah-milah manakah ulama yang berkompetensi dalam dalam ranah hukum dan yang tidak berkompetensi dalam ranah hukum. Kalau panjangan pun sudah berkompetensi gitu. Ya itu Anda dapat menilai sendiri. Saya tidak perlu menggaungkan saya punya kompetensi atau enggak. Silakan saudara Robi untuk menambahkan pertanyaan karena yang nanya katanya bosan dengan jawaban saya katanya. Ya singkatnya untuk kaidah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu terikat dengan dua syarat setidak-tidaknya. Ya. Itu ketika
fi makana madmumah. Yang ditiru itu yang jelek-jelek. Itu nggak boleh. Yang kedua, fi ma yuqsadu bihi. Dan kita sengaja niru orang kafir. Bangga. Nah, itu bangga mau niru yang kafir-kafir gitulah. Gaya minum niru yang kafir dan minum alkohol itu udah jelek. Nirunya yang kafir jelek lagi. Jadi dua itu tasyabuhnya apa tadi? Madmum yang ditiru itu hal yang tercela secara syariat, sehingga yang baik-baik yang nggak apa-apa lah. Anda tahu Al-hikmatu dolatul mu'min. al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu harta yang hilang dari seorang mukmin. Jadi harus dicari. Bangunan masjid zaman Nabi ada apa namanya? Menara nggak ada. Ada apa ini? Jenenge iki? Kubah. Kubah nggak ada. Kubah itu tradisi Kristen. Ya, saat itu. Menara itu tradisi Majusi. Tapi karena baik dan bermanfaat, tidak tercela sama sekali. Oleh arsitek muslim diambil. Karena itu tadi al-hikmah dhalatul mu'min. Itu kita satu sisi meniru Kristen dalam mengambil kubah, meniru Majusi dalam mendirikan menara di tempat peribadatan kita sendiri, di rumah Allah bayangkan. Tapi tidak madmum, tidak tercela, itu bagus buat ada menara. Kubah buat tidak sumuk, ya kan? Bangunan itu, Mas, kalau atapnya terlalu pendek, itu sumuk kata arsitek. Haredang. Tinggi, lah tinggi kan paling enak kubah ya. Nggak pengap itu. Jadi khusyuk ibadahnya. Dan indah dari luar itu. Menarik. Itu tidak boleh yang ditiru itu tercela. Kemudian sengaja kita emang niru itu sengaja banget gitu loh. Nah, itu baru berlaku man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita mengeneralkan, mengumumkan kaidah ini bahaya. Ibu kita, ya, anak-anak gadis kita, istri-istri kita tidak boleh itu pakai bra. Itu dari Prancis itu. Kayak Aziz nggak boleh pakai sempak. Dan sebagainya. Singkatnya begitu saja. Jadi dalam membaca dan memahami kaidah itu tidak boleh hanya sepotong kaidah itu aja, tapi harus ada dobit-dobitnya itu, syarat-syaratnya. Terima kasih. Terus ini lagi apa namanya? Kan kalau kita temuin para ulama itu kan berbeda pendapat. Kalau kita temuin, kalau kita dapatin para ulama itu berbeda pendapat dalam menyikapi hukum apa cetusan hukum ya, dalam menyikapi hukum atau mengucapkan hari Natal ya. Nah, di sini ada yang bertanya, tapi kenapa? Mana tadi sih? Bentar, hilang. Tak seakan-akan perbedaan tersebut adalah ta'arud bainal ulama. Nah, apakah bisa dikatakan sebagai itu? Dalam arti hal ini seakan-akan sama saja seperti benturan di antara dua dalil. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Nah, katanya sebenarnya pertanyaannya banyak, cuma belum langsung ngomong. Kalau ketik nggak bisa dijelaskan. Hadir. Silakan saudara Robi. Oh, saya lagi. Ikhtilaf itu loh. Ini loh Pak ini. Tuh, Ini PT iki nih. Ada ikhtilaf ta'arud atau tanakut, ada ikhtilaf Ini aja nih. itu tuh maksudnya. Bahasa Ini Jawa. kan jalan sendiri. Astagfirullahaladzim kok malas.
Basit sini. Enggak ngikutin pertanyaannya. Coba diulangi pertanyaannya. Ini Intinya aja intinya. Intinya banyak pandangan yang kita temui ya dalam Iya. menjawab satu permasalahan. Nah, seakan-akan antara satu pandangan dengan yang lainnya itu seakan-akan seperti dua dalil yang berbenturan, yang tanakut seperti itu. Iya. Apakah bisa dikatakan demikian? Itu bagaimana pandangan saudara Basit? Silahkan untuk menjawabnya. Tuh. Ya. Atau saudara Tohir mungkin? Tuh. Sini saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah jikalau kita dapatkan misalkan pendapat Syafi'i dan pendapat Hanafi yang berbeda di dalam menentukan suatu hukum, apakah di dalam hal seperti ini ada tanakut di dalam dalil? Saya katakan tidak, karena tidak mungkin ketika Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berbeda pendapat, mereka menggunakan dalil yang sama. Kalaupun menggunakan dalil yang sama, belum tentu mereka menggunakan metode yang sama. Dalilnya boleh sama, tetapi metode di dalam istidlal itu berbeda. Itu yang menjadikan adanya keragaman di dalam memahami sebuah teks syariat. Makanya disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya yang mengatakan al-ikhtilaf rahmah, bahwasanya ikhtilaf itu adalah rahmat, karena ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia, yaitu berupa akal, yang dimana akal manusia itu antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda tergantung bagaimana mereka melihat, dari sudut mana mereka melihat. Jadi wajar saja jikalau seorang Syafi'i memandang dari satu hadis, kemudian seorang Hanafi juga memandang kepada hadis yang sama, kemudian menghasilkan suatu hukum yang berbeda. Saya rasa ini bukan karena dalil mereka tanakut berbenturan, bukan, tetapi karena sudut pandangnya yang dilihat. Syafi'i memandang dari sudut pandang yang sebelah kanan, Hanafi memandang dari sudut kanan dan sebelah kiri. Kita tidak bisa menyalahkan Syafi'i dan Hanafi ketika mereka berbeda pendapat dalam memandang suatu nas. Tetapi memang ini adalah bagian daripada konsep ijtihad mereka. Sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Gak mungkin umat ini bisa berpikir dengan satu pikiran yang sama. Mustahil, apapun yang dikerjakan, apapun yang diupayakan, berapapun harta yang dikeluarkan untuk menjadikan umat ini satu pikiran, itu mustahil. Kalaupun bisa, dipaksa. Tapi mustahil itu bisa menjadi satu pikiran. Jadi tidak mungkin ada ta'arud. Tapi berarti ataupun permasalahannya ada satu hadis dengan hadis yang lain. Di situ nanti kan ada dalam konsep usul fikih itu yang namanya tarjih. Ya kan, konsep tarjih artinya mengunggulkan antara satu hadis antara satu dalil dengan dalil yang lain yang terlihat seperti bertolak belakang. Misalkan hadis yang satu mengatakan boleh, hadis yang satu lagi mengatakan tidak boleh. Di situ nanti ada yang disebut dengan konsep tarjih dalam usul fikih. Kalau bisa dijamak antara kedua dalil ini, dijamak itu aula. Tapi kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan, maka nanti di situ ada konsep tarjih. Adapun syarat-syarat tarjih nanti Syekh Robi yang akan menjelaskan, karena dia adalah pakar usul fikih. Wallahu a'lam. Saya tambahkan ya. Jadi apa namanya, penggunaan Ini jadi konsultasi benar. Dari diskusi. Udah main tulisannya? yang gitu. Jadi apa namanya? Di sini tadi saya simpulkan bahwa tadi ikhtilafnya itu adalah ikhtilaf tanawu. Jadi kalau kita melihat penggunaan kata ikhtilaf, ikhtilaf itu juga bisa berarti tanakut. Ya, misalnya seperti apa? Seperti yang diuraikan oleh Imam Syafi'i baik dalam kitab Ikhtilaful Hadis atau di dalam Kitabul Ilal itu, Ilal fil Ahadits. Bisa di mana Imam Syafi'i menggunakan kata ikhtilaf dengan arti atau dengan makna ta'arud atau bertentangan ya. Dan perbedaan para ulama dalam menyikapi satu permasalahan itu termasuk ikhtilaf tanawu, dalam arti ikhtilaf tanawu adalah perbedaan pendapat yang menunjukkan pada warna-warninya sebuah warna-warninya pandangan
di dalam menyikapi suatu permasalahan, dan itu sudah terjadi pada masa Rasul. Oleh karenanya, misalnya seperti dalam memahami perintah dari Rasulullah, la tusallul asra illa fi Bani Quraidah, ada satu pandangan yang menyatakan tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah, tekstual ya. Ada yang golongan yang lain, walaupun nyampainya itu setelah maghrib, setelah asar. Ada yang memiliki pandangan lain bahwa tujuan dari larangan Rasulullah SAW itu adalah untuk memotivasi kita agar kita jalannya itu lebih cepat, kan gitu, lebih semangat lagi dalam berjalan. Nah, itu contoh dari ikhtilaf tanawwu, dalam arti antara satu dengan yang lain itu tidak saling menjatuhkan. Dalam arti Rasulullah membenarkan kedua pandangan tersebut, membenarkan golongan yang pertama dan membenarkan golongan yang kedua. Berbeda dengan yang ikhtilaf tanaqud, perbedaan pendapat yang saling menjatuhkan, dalam arti yang benar itu hanya satu, dan itu biasanya berlaku di dalam kajian-kajian akidah. Ya misalnya seperti ada akidah wujudiyah, kemudian ada akidah apalagi itu, batiniyah, dan juga yang lain-lainnya. Dalam arti kebenaran kebenaran yang pasti itu ya hanya ada di satu golongan saja, di satu pandangan saja. Itu merupakan gambaran dari ikhtilaf tanaqud. Jadi ikhtilaf itu atau perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat itu ada dua, ada ikhtilaf tanawwu yang berwarna-warni, ada lagi yang tanaqud saling menjatuhkan, atau yang benar itu hanya satu saja. Oke, langsung tanya Asy'ari nih, mau nanya Asy'ari. Bagaimana menanggapi perbedaan? Bagaimana? Silakan yang tanya. Bagaimana pandangan Syafi'iyah, Hasyim Asy'ari menanggapi suatu perbedaan? Jelas apa? Jelas apa? Terkait dalam kitabnya itu sendiri terkadang menyebutkan Dalam berbagai tulisan Mbah Yai Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Beliau sangat menyayangkan ketika ada fanatisme dalam beragama atau bahkan fanatisme dalam bermadhab. Tidak boleh, karena bercerai-berai akan melemahkan gerakan Islam kita dan mengunggulkan musuh kita. Itu makanya beliau sangat membenci ya ta'assub madhab, itu nggak boleh. Saling menghormati saja, saling memahami, dan marilah fokus yang jelas-jelas. Menurut beliau yang jelas-jelas itu malah kita tinggalin. Ada berapa tetangga rumah yang ninggalin sholat? Kita tidak pernah membahas itu. Ada berapa hartawan kita nggak bayar zakat? Itu semuanya sepakat. Ya nggak boleh itu nggak bayar zakat. Tapi kita tinggalkan itu. Meninggalkan sholat, kita nggak urus mereka. Minum khamar, itu jelas itu sepakat kita itu nggak boleh. Tapi kita tidak melek. Sedangkan sekali ada perbedaan mazhab, kunut kita debatkan ini. Nah inilah yang menyebabkan perpecahan, pelemahan umatnya di situ. Ya, ta'assub bermadzhab itu pelemahan umat. Sehingga kapan kita bisa maju, kapan kita bisa merdeka. Nah itu bahasanya. Kurang lebihnya lah saya bahasakan, bukan bahasanya. Saya bahasakan sendiri. Jadi tidak boleh. Ya. Tambahan lain-lain di satu masa, ya, Perancis itu mengundang berbagai grandmaster, Mustafa Zarqawi. Kalau tidak salah, Syekhul Azhar Mahmud Syaltut dan sebagainya, mengumpul agar tujuannya disanggah 4 madhab dan lebih itu disatu-madhabkan. Mereka terus berdialog dan sebagainya. Kenyataan mengatakan tidak bisa. Tapi justru hikmah yang luar biasa dari perbedaan madhab itu adalah
untuk memenuhi segala jenis latar belakang umat Islam di seluruh penjuru dunia. Itu hikmah terbesar adanya perbedaan antar mazhab untuk mengcover, mengakomodir berbagai latar belakang kebutuhan, budaya, tradisi masyarakat di seluruh pelosok dunia. Makanya tidak heran secara alami kalau saya lihat atau historis juga sebenarnya. Orang Turki, orang Hanafi yang sebelah sana Hanafi sudah memang sesuai. Kita Nusantara ini Asia Tenggara banyak air. mayoritas banyak air. Sesuai tapi. Yang keras-keras ya kan. Arab Saudi dengan pilihannya lah. Namanya Imam Ibnu Hanbal. Yang Imam Malik, saudara-saudara kita yang di Afrika Utara, Jazair, Tunis, Maghrib, sebagian Mesir, Libya, itu Maliki. Itu mereka secara dengan kebijakan ulama mereka, penyebar Islam mereka sudah melihat itu latar belakang ini cocoknya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang mayoritas Syafi'i dalam realitanya, dalam sebagian kecil kasusnya, kita malah ikut mazhab Maliki atau yang lainnya tidak masalah. Karena tadi sekali kita hanya membuka satu pintu mazhab dan menutup rapat pintu-pintu yang lain, kita sesungguhnya sedang menyempitkan syariat Allah, menyempitkan ajaran Allah. Makanya pesannya rektor kita, Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ketika kamu ingin benar-benar mempraktekkan syariat di tingkat universal yang lebih tinggi lagi, maka luaskanlah fikih. Tidak boleh hanya satu mazhab. Tidak perlu kita alergi dengan Zahiriyah, tidak perlu kita alergi dengan Ja'fariyah. Kita harus membuka mata kita lebar-lebar. Karena semuanya menyimpan mutiara-mutiara. Kurang lebih begitulah. Terima kasih. Oke, sebelum ditutup ya, ada salam ini dari saudara Khalid Ramdan Mahesa. Salam buat Mas Said dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diuraikan oleh masing-masing Mas Said. Ini terakhir ada pertanyaan dari Kang Syahrudin Cu. Ini masalah istiadat dan khilatnya sudah selesai dengan pandangan dan pertanyaannya nggak ada kan? Kang Syahrudin? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bisa nggak menanggapi tadi karangan yang diuraikan oleh Syekh? oh boleh. Jangan ditutup dulu berarti ini ya. Masih luas. Enggak menanggapi saja, mungkin nanti bisa ditanggapi lagi. Waduh. Menanggapi tentang tadi yang Nggak ada, udah selesai. bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitabnya yang tadi hanya tidak sampai 40 halaman itu bisa bisa mengungguli lah istilahnya. Kalau bahasanya bisa mengungguli kitab-kitab yang lain. Yang dimana kalau di kitab-kitab yang lain di dalam matanya tidak ada permasalahan-permasalahan seperti air musammas, di dalam karangan Syekh Hasyim Asy'ari diterangkan di situ. Saya rasa itu adalah suatu hal yang sangat berlebihan, gitu ya. Mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya rasa wajar saja Syekh Hasyim Asy'ari bisa membuat kitab yang seperti itu, dan itu pun saya rasa itu hanya mengambil kutipan-kutipan dari yang tadi dikatakan syarat-syarat. Ya, mukhtasar dari syarat-syarat. Jadi keunggulan saya bisa tetap katakan tetap ada di dalam matan-matan yang terdahulu. Oh iya. Tetap ada di dalam matan-matan
dulu, walaupun di dalam segi masalah apa namanya kelengkapan mungkin saya Mas bisa Nah. tapi saya Mas itu melengkapinya juga bukan berdasarkan dari hasil Oh iya. hasil pribadinya, tetapi juga mengutip-utip daripada sarah-sarah yang memang itu di zamannya sudah ada, di zaman beliau sudah ada. Mungkin kalau di mata-mata itu belum ada permasalahan seperti itu. Itu hanya tanggapan saya daripada apa namanya uraian daripada Syekh Robi terkait masalah karya Imam Abdul Husain Hashim Asy'ari. Tapi saya saya kagum sekali dengan beliau dan saya juga adalah salah satu muhibbin dengan Syekh Hashim Asy'ari. Wallahu a'lam. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu, ada satu ini penting. Pertanyaan Ya, tadi kan satu dulu lah, tanggepin dulu lah, biar nggak ini, biar koneknya kuat. Siap. Sudah saya jelaskan di awal. Kenapa sampai saya seolah-olah melebih-lebihkan? Lebay. Anggaplah saya ini reseller. Promotor, promosi. Itu aja sebenarnya. Promosi supaya ya bukannya sopan. Ini kan jarang kita kaji. Padahal kan masya Allah lebih komplit gitu loh daripada kita matan yang lain. Itu pertanyaan kenapa gitu? Lebih komplit tapi tidak kita kaji gitu. Minimal jadi kurikulum lah di pesantren-pesantren di tingkat yang sesuai gitu kan. Sebelum Fathul Qorib bisa kan gitu. Kan komplit gitu. Setelah Safina atau setelah Risalah Jami'ah atau setelah Tanwirul Hijab, nah benar. Itu kan masya Allah gitu. Itu sekedar bukan dari hati manusia yang lebih-lebih, itu dari saya sebagai promotor, sebagai tukang promosi yang saya kiaskan kalau barang ya bahasa ini kurang laku gitu kan, kurang dikaji gitu, maafnya. Makanya ayolah kita kaji, karena ini lebih konkret, tidak perlu Anda membuka syarat, apalagi hasyiah. Sudah ada di sini. Ini ada. Itulah kurang lebih itu promosi itu, jangan dianggap serius. Oke, ada apa namanya? Ini masih kuat. Ayo, masih kuat. Ada pertanyaan gitu. Mengenai ini ya, isi atau materi ya yang diuraikan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Jami'atul Maqasid, di mana di situ menyebutkan tentang konsep kemaksuman ya. Jadi konsep kemaksuman dari Nabi. Tentunya kita sudah mengimani, mempercayai dan meyakini bahwa para nabi dan para rasul semuanya adalah orang-orang atau manusia yang maksum ya, yang terjaga dari dosa. Nah, pertanyaan saya, batasannya itu seperti apa? Batasan kemaksuman mereka itu seperti apa? Soalnya ketika kita menelaah beberapa hadis, ya diantara seperti hadis Nahl itu, takbir Nahl atau membuahi pohon kurma atau tentang dalam permasalahan perang itu, strategi perang, dan juga ada beberapa permasalahan yang lain dalam sholat atau yang lainnya. Di situ Rasulullah SAW itu seakan-akan melakukan kesalahan ya. Jadi tidak lagi terjaga dari kesalahan gitu. Sehingga saya membutuhkan penjelasan dan uraian mengenai batasan-batasan dari kemaksuman Nabi itu dalam ranah apa saja. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bukannya saya meragukan kepakaran dari Hadratus Syekh, akan tetapi saya ingin bukti apa saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kiai Haji atau Hadratus Syekh ini merupakan seorang yang pakar dalam bidang hadis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
atas jawabannya. Silakan saudara Rudi sebagai pemateri. Ini sudah malam. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan bulan depan. Kita lanjutkan tahun depan, insya Allah. Saya mau belajar. Harus dibedakan antara salah dengan dosa. Itu pertama. Yang kedua, singkatnya ya. Kebetulan tadi Tuhan ada pengajian itu. Pertanyaannya, konsep maksud itu bagaimana sebenarnya, kan begitu ya. Nah ini saya baru baca ini Syarah Sawi, Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain pas menafsiri Al-Falaq tadi. Jadi Nabi itu katanya dijaga, dilindungi dari Allah, dari jahatnya manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Kan begitu. Itu kan konsep maksud. Kenapa kok bisa tetap kena sihir? Nah, itu kurang lebih hampir sama lah dengan pertanyaan ini. Kita anggap sama aja. Beda. Jangan Konsepnya begini, ya Aziz. Konsepnya Allah itu maksum, ya. Allah itu maksum. Allah itu melindungi para nabi, ya. Itu ketika apa? Fima yuballighunahu 'anillahi ta'ala. Allah benar-benar menjaga para nabi dalam hal penyampaian mereka tentang ajaran-ajaran otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dalam rangka penyampaian ajaran ini, terutama wahyu, itu mereka dijaga oleh Allah dari kesalahan. Dalam hal apa? Syariat agama. Nah, tentang takbir nasr yang sehingga Nabi Muhammad mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia yang dibuat oleh Nurul Salajid menjadi strukturalisasi Islam, pemisahan antara Islam dengan urusan dunia. Itu dijawab lagi di sini terusannya ya. Wa amma makana muta'alliqan bi umuri dunya fahum kasairil bashar ta'talihim al-a'rad kasihati was-saqami wan-nawmi yaqdati wa ta'allumi bis-sihat wa nahwi dzalik. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, Nabi Muhammad dan para rasul lainnya sama persis seperti manusia yang bisa sakit, ya salah, gitu ya, salah dalam tadi Khilaf. ya, takbir nakal tadi. Bahkan lupa sujud sahwi itu. Bahkan ketiduran. Itu ada hikmahnya semua. Itu. Berarti konsep maksudnya salah dong itu. Kurang tepat. Ya, berarti arti dari maksum sendiri. Nah, itu dia. Itu konsep maksum yang saya baca dari Hasyiah Sawi. Makanya saya ajak tahun depan aja kita diskusi konsep maksumnya Hasyim Asy'ari yang mengatakan ya bisa juga kalau kita sambung-sambungkan ya, mereka dilindungi Allah dari melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Pertama, yang kedua tersucikan dari setiap hal yang menjijikan yang bisa melarikan masyarakat secara naluriah dari ajakan beliau. Nah ini nanti kita bahas lah ya. Sabar. Tahun depan ya. Ya, tapi jawaban antum kira-kira sudah terjawab oleh Said Ahmad Aswawi. Ya. Saya punya tulisan juga kalau itu. Dalam hal itu maksum dalam hal ini
Nah, Allah menjaga betul para rasulnya ketika menyampaikan ajarannya agar tetap otentik, orisinil, nggak kawin. Pertanyaan kedua, buktinya apa? Dalam hal apa? Hadis. Hadis. Pakaran hadis. Kepakaran beliau dalam hal hadis, pertama beliau muridnya Syekh Muhammad At-Tirmizi. Yang kedua dalam sebuah riwayat, lagi-lagi riwayat. Beliau termasuk murid Syekh At-Tirmizi yang paling langka lah, dispesialkan, mendapatkan sanad khusus dari Syekh Muhammad At-Tirmizi berupa apa namanya? Sahabat ya. Sahabatnya Syekh Muhammad Asanid, terutama Sahih Bukhari. Dan lagi beliau itu konon setiap Ramadan kalau tidak salah, karena saya juga bukan murid beliau ya, itu mengaji Sahih Bukhari, sehingga ya dianggap oleh para santri-santri beliau, saya Muhammad Hashim Asy'ari itu alim dalam bidang hadis, tidak asing lah. Sahih Bukhari, bayangkan ya. Kalau ngaji kitab Bukhari kan biasa dalam arti bisa saja gitu dilakukan oleh siapapun, Anda atau saya itu kan. Tapi bisa. Dari kemahiran dan kelihayan beliau dalam mengajar sehingga membuat kesan para muridnya itu ada. Itu kan untuk dan juga sanadnya beliau ada. Itu kan komentar dari para muridnya, dan untuk sana juga Anda juga bisa untuk mendapatkan sanad. Saya mendapatkan sanad dari Habib Salim dan seterusnya. Saya jadi muslim pakar hadis. Tidak bisa seperti itu. Tapi ini kan penilaian, bukan dari saya saja. Dari para muridnya. Itu kan muridnya. Mungkin untuk Anda bagaimana bisa percaya kalau tidak percaya dengan orang yang sezaman dengan Hashim Asy'ari? Nah, orang yang sezaman itu macam-macam. Ada yang istilahnya akhron ya, kawan-kawannya. Ada yang muridnya dan ada gurunya. Kan ini baru satu langkah saja yang baru kita dapatkan kan, yaitu pengakuan dari murid-muridnya. Nah, kemudian apakah ada bukti bahwasannya dari akronnya, dari kawan-kawannya atau dari guru-gurunya yang menyatakan bahwa beliau itu adalah seorang pakar hadis? Mengerti dulu. Anda baca di sini. Jadi teman-teman yang berhasil. Berusaha intensi. Oh, ada itu. Ini lihat sanadnya ini. Kualitas sholat ilaina riwayat. Jangan sanadnya. Saya butuh pengakuan. Lihat dulu. Sima'an min awali ila akhirih. An Syekhina Al-Allamah Muhammad Mahfud bin Abdul Al-Jawi. Beliau tidak hanya langsung menerima ijazah seperti Abuya Syahsis dari Habib Salim. Ini mendengar dari awal sampai akhir, dan beliau menekuninya sehingga ketika pulang punya santri setiap Ramadan mengaji juga. Itu saya kira sudah sangat otentik gitu. Beliau ini ahli hadis. Yang kedua, Syekh Aziz itu Sahih Bukhari. Yang kedua, qadit sholat ilaina riwayat Sahih Muslim sima'an di ba'dihi wa ijazatan li baqihi. Nah, berarti enggak semuanya itu. Iya. Iya, enggak semuanya. Iya. Sebagian simak, sebagian ijazah. Seorang guru tidak mungkin murah memberi ijazah pada muridnya. Kalau sudah dikasih ijazah, sebagian lainnya, sisanya itu berarti dalam penilaian Syekh Mahfud At-Tirmizi sebagai gurunya mengatakan sang muridnya ini Muhammad Hashim Asy'ari sudah mumpuni, sehingga dikasihlah ijazah. Dan sebelum itu satu, tiga ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketiga, sanad muwatta. Kurang apa itu? Amma ba'd faqad hasalat lana riwayah wa ijazah bi qiraati. Baca ya. Muwatta al-Imam Malik an Syekhina Muhammad Mahfud bin Abdul Al-Tarnas. An Said Ahmad Amin Al-Madani. Ini tidak hanya menyimak dan mendapatkan ijazah, tapi juga membaca
Musnad al-Muwatta dari guru. Sehingga ya, dari 3 sanad ini saja terbukti. Apalagi beliau langsung didikan Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Sehingga Syekh Al-Fadhili bisa dianggap muslim juga tidak bakal sempurna kalau tidak dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Jadi melihat gurunya aja. Ya, berarti melihat gurunya. Kalau kita melihat gurunya sama nilai murid-muridnya, oke. udah cukup. Kalau kita melihat gurunya, Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Jangan samakan kita, kehidupan kita dengan kehidupan Nah, ini gini itu Mas. tidak otokritik. Oke, kalau kita menilai seseorang bahwa dia adalah seorang pakar hadis, dia itu bisa menentukan. Saya menemukan hadis misalnya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin adalah riwayat Ibnu Majah, kualitasnya kayak gini dan seterusnya. Ada buktinya gitu loh. Misalnya apa? Misalnya kita menemukan siapa yang terkenal dengan kepakaran hadisnya? Al-Ghumariyin. Mulai dari Abdul Aziz, mulai dari siapa? Ahmad bin Siddiq, Muhammad, terus dan lain-lainnya, saudara-saudaranya itu semua pakar hadis. Kalau mereka membicarakan tentang hadis itu langsung bisa mengetahui dan menentukan bahwa hadis ini sahih, dhaif dan seterusnya dengan mengkaji rawi-rawinya dan juga sanad-sanadnya sehingga menentukan dengan ini bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau dhaif atau sahih dan seterusnya. Nah, kemudian jika kita hanya melihat bahwa seseorang atau seorang ulama yang mengaji baik mengaji kepada gurunya, hadir dari awal sampai akhir dalam satu kitab, menghatamkan satu kitab dari awal sampai akhir di depan gurunya, atau dia yang membacakan kepada gurunya, itu tidak membuktikan bahwa itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang pakar hadis. Sementara gurunya sendiri, Syekh Mahfud At-Tirmidzi, beliau dikenal dengan fakih, bukan muhadis. Sehingga kalau Anda melihat nama-nama ulama atau mujam ulama yang ada di Mekah, Anda tidak akan menemukan bahwa Syekh Mahfud At-Tirmidzi itu adalah seorang pakar hadis. Beliau fakih usuli, bukan muhadis. Anda pernah baca Tashriful Masami? Itu rawi saja. Mahmud. Pernah. Di situ ada itu Syekh Mahfud ya. At-Tirmidzi sebagai sanad. Sebagai ahli hadis. Iya. Ya udah, itu kan apa berarti? Kata Anda tadi nggak ada. Gini Mas Bro, kalau itu kan dengan adanya nama, dengan adanya nama dalam sanad tidak menunjukkan bahwa dia pakar hadis. Itu pakar hadis standar Anda yang terlalu tinggi. Pakar hadis seperti Menurut apa? saya yang rendah seperti ini itu sudah cukup lah. Saya tidak mau pakai kacamata kecurigaan, ketidakpercayaan. Karena pertama, saya tidak terlalu tahu betul bagaimana kehidupan dulu. Tapi saya juga tidak mau menyamakan kehidupan saya yang sekarang, yang ngaji pun tiduran, disamakan dengan perjuangan beliau saat mengaji. Tidak bisa. Sehingga ini masih belum bisa mendatangkan argumentasi yang valid ya. Menurut saya sudah sangat valid. Yang bisa mukni, dalil yang mukni gitu, dalil yang bisa membuat orang terima dengan itu. Terserah, ini sudah rasa. Karena alhamdulillah saya dan Anda kalau baca beberapa karya beliau yang lain itu selalu menemukan hadis. Itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang meringkas kitab-kitab ini, kitab-kitab hadis, mengumpulkan jadi satu kitab, berarti dia pakar hadis nggak bisa seperti itu. Bukanlah selesai. Kesukaan beliau terhadap hadis, diterimanya beliau, mendapatkannya beliau berbagai sanad langsung dari Mahfud At-Tirmidzi, Mahfud At-Tirmidzi, itu sudah luar biasa. Kemudian beliau juga menurut riwayat muridnya, juga ahli pakar hadis. Saya kira ini sumbernya dari orang berbeda, sama dari Ismail mendengar. Ya, Sangat sulit kalau kita membuktikan langsung karena kita sangat terbatas gitu sumbernya. Sedangkan dari sanad-sanadnya sudah dari pakar-pakar yang lain sezamannya juga sudah menilai seperti itu.
Ya Kak, kalau saya boleh tambahkan. Kemudian Pak Aziz, Anda jangan samakan maafnya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari itu sangat sibuk sekali. Tapi bisa nulis kok. Menulis, bergerak di organisasi, di politik, punya santri, pondok pesantren, murid, Anda bayangkan apa kegiatannya Syekh Said Al-Ghumari kalau Anda lihat. Apa sesibuk itu? Anda tidak tahu. Anda juga tidak tahu. Tidak bisa. Anda tidak bisa memaksakan pakai hadis itu harus seperti itu, pakai hadis itu seperti ini. Tidak bisa. Itu namanya mengecilkan itu. Saya rasa setiap zaman punya standar masing-masing. Itulah. Saya kira kita sudah dulu karena jujur saja, menurut saya ini sudah teriaknya. Dan ini ada ini nih, Nasruddin Albani yang tidak mempunyai guru hadis, hadis baru, bukan ulama hadis dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mempunyai sanad guru hadis dan dia dulu sering talaki kepada gurunya. Sekali lagi tulik bukan syarat gitu ya. Jadi kepakaran hadis itu tidak harus dengan sanad yang ia miliki. Karena sanad yang kita miliki sekarang itu tidak pengaruh dengan mengetahui kualitas hadis yang kualitas hadis dalam memang bukan satu-satunya, tapi salah satunya kan ya, itu salah satu. Harus toh. Iya. Harus ada sanadnya. Nggak harus lah. Sekarang kamu punya sanad ke Muslim, apa pengaruhnya ke Muslim? Loh, satu harus punya sanad, yang kedua dan lain-lain yang kamu punya sanad ke Muslim, apa pengaruhnya? Tapi tidak memang yang punya sanad tidak pasti menjadi pakar hadis. Tapi pakar hadis harus punya sanad. Iya, saya tidak. Nah, kita sudah melihat salah satu syarat sebagai pakar hadis sudah dimiliki oleh Al-Bukhari. Yang lain-lainnya kita tidak bisa temukan karena pertama kita tidak sezaman, ya. Yang kedua kayaknya kita terlalu memaksakan kehidupan tokoh hadis yang lain, geser kita lemparkan ke kehidupan beda zaman. Itu sebuah kritik yang tidak adil. Itu ya kayak. Iya, kayak sebuah waktu kritik yang tahu hadis nggak bisa dijadikan pakar hadis di zaman sekarang. Tapi pakar hadis harus memiliki sanad, betul? Harus. Walaupun yang punya sanad belum tentu pakar hadis, itulah kesepakatan kita. Karena apa? Karena di sini untuk Nasruddin Albani yang katanya tidak memiliki sanad, ini diakui loh sama Ghumari. Jadi menurut pandangan Ghumari. Nah, tapi itu kan sama-sama pakar hadis. Ghumari siapa yang nggak kenal dengan Ghumari? Dia mengakui bahwa Albani itu tahu hadis, pakar hadis. Ya walaupun banyak kesalahannya itu hal lain kan gitu. Dalam arti memang spesialisasinya dalam hadis. Kita pun harus bekerja, ya kan? Al-Ghumari dalam rangka apa memuji? Kalau jadi sebetulnya kedua jadi ini. Dalam rangka apa? Harus teliti juga. Saya juga mengatakan kalau percaya sama Al-Ghumari tidak percaya sama Abu Syekh. Saya bukan tidak percaya. Kenapa daya kritis kamu tidak seteliti ini? Sebelum ke situ, ketika saya Al-Ghumari memuji Nasruddin Albani, kenapa kamu tidak kritis? Yoga itu kan cuma penggambaran bahwa seorang yang sudah pakar diakui oleh semua ulama di dunia. Nah kemudian dia mengakui bahwa ada orang lain. Nasruddin Albani kan baru diakui Al-Ghumari. Tidak seluruh dunia. Ini kan satu contoh. Untuk bahwa orang yang satu zaman ketika dia mengakui bahwa siapa? Ujang pakar hadis. Saya pakar hadis misalnya. Saya mengakui Ujang pakar hadis, maka bisa disimpulkan Ujang pakar hadis. Contoh saja ini. Nah, saya tadi meminta Anda dalil, ya kan? Dari teman-temannya siapa yang mengakui bahwa beliau adalah pakar hadis. Nah, kata murid-muridnya ada. Kalau teman-temannya siapa yang terkenal dengan pakar hadis? Karena untuk menyatakan orang lain bahwa dia itu tahu atau tidaknya itu jika memiliki kompetensi yang sama atau lebih tinggi darinya. Kalau yang lebih rendah, ya kan, memberikan satu lakop julukan
dalam pakar tertentu, kepakaran dalam hal tertentu itu tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan apa. Saya bisa, saudara Aziz, Ya. lebih baik kita mengatakan karena sedikitnya sumber Ya. dengan tidak tahu. Ah. Jangan mengatakan hadits syekh bukan pakar hadis. saya butuh bukti. Iya, itu aja singkatnya begitu. Jangan-jangan bayar pakar hadis dan kita bukan apa-apa terus jauh-jauh. Jadi Makanya lebih baik kita tidak memberikan lakob yang tidak lakob yang lebih sopan. Walaupun tidak tanya daripada memberikan tidak ternyata iya. Kayak saya menganggap Anda mustahil. Oh, bukan, tapi Anda sendiri. Itu aja. Daripada saya nggak ngaku itu mustahilan Anda, padahal Anda sudah ngeker mustahil terus. Jadi di antara sopan santun kita, etika kita bersama ulama, itu. Demikian acara ini kita tutup bersama-sama. Apabila ada kata-kata dari kita semua yang kasar, tidak lembut atau bahkan suruh adab, astagfirullahaladzim. Untuk doa dan penutup kami persilakan kepada Abu Ya Abdul Somad. Abdul Basit. Basit sebelum doa ngomong Tadi itu sebenarnya saya nggak mau komen ini masalah ini. Sebab permasalahan apa namanya, beliau itu pakar hadis apa bukan? Sebab itu nanti kembalinya kepada standarisasi daripada kepakaran itu apa definisi. Beliau mengatakan ini bukan pakar, ini bukan pakar, gitu kan? Berarti la musyahadah itu istilah. Kalau misalkan pakai standarnya Syekh Aziz, jelas bukan. Tadi harus ketika Al-Bukhari menyebutkan hadis sampai dengan apa namanya menghukumi hadis itu sampai apa segala macam. Sanadnya itu ada. Tapi kalau misalkan seperti definisi beliau pakar hadis itu sanad segala macam, ya kan? Berarti la musyahadah itu istilah, gitu kan? Cuman ini khilaf. Doanya. Intinya dikit lagi. Kalau misalkan kita lihat ya kan apa namanya pakar hadis itu kan, apa sih yang maksudnya pakar hadis itu kan? Ulama udah jelas membagi lakob hadis. Ada namanya rawi, ada namanya muhaddis, ada namanya hafid. Kira-kira beliau ini Syekh Hasyim Asy'ari masuk enggak dalam derajat hafid? Muhaddis. Kalau rawi yang seperti disebutkan oleh itu berarti kalau misalkan kita mengatakan rawi itu adalah orang yang paham, orang yang mengetahui hadis beserta dengan sanad-sanadnya, diartikan dengan pakar hadis. Hadis. Tapi kalau yang masuk dengan pakar hadis itu adalah harus muhaddis atau hafid. Sebab muhaddis itu harus mengetahui hadis, rawi apa namanya beserta dengan riwayatnya dan riwayatnya serta hukum-hukumnya. Setuju saya. Oke, sip, lanjut. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasallallahu al-qabul wa tamannu maqbul. Ala hadhihi ala kulli Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma nazzil qulubana ta'ala bimannunak waj'alna min qawmin yuhibbuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al ummahatina min nisa'il jannah waj'al abaana min jiwari nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa 'amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
benar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun